Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Semoga selalu senantiasa dalam lindungan Allah dan selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Alhamdulillah aku masih diberikan kesempatan untuk berbagi mengenai resep masakan ini. Video kali ini aku memasak ayam semur dan telur semur. Telur semur ini berbeda dari semur pada umumnya, di mana kuah semur ini lebih banyak kuahnya, sehingga rasanya yang creamy dapat dipadukan dengan nasi hangat, membuat makanan lebih kaya akan rasa, dan makanan semur ini pun menjadi salah satu menu lauk favorit keluarga tercinta aku loh. Simple dan mudah untuk cara membuatnya, sehingga patut dicoba untuk semua para bunda-bunda di rumah ya. Oke, ikutin terus video aku dan dukung terus channel YouTube aku ya dengan cara subscribe, share, and comment. Jangan lupa follow juga Instagram aku, Irma Swarga. Enjoy for watching ya. Thank you. Hari ini aku ingin membuat ayam telur kecap atau ayam telur semur ya. Nah, di sini sudah saya siapkan untuk bahan-bahannya. Tentunya di sini ada ayam. Untuk ayam saya menggunakan 1 ekor ayam. Kemudian saya menggunakan 6 buah telur. Dan untuk bumbunya ini adalah bumbu untuk ungkep. Karena sebelum ayam ini dibumbui untuk disemur, ini kita ungkep terlebih dahulu. Untuk ungkepnya sama seperti video aku sebelumnya, yaitu bawang merah, bawang putih, jahe, kemiri, lengkuas, serai, kunyit, serta daun jeruk dan daun bawang. Kemudian juga kita tambahkan dengan lada bubuk, ketumbar. Untuk ungkep ayam tidak perlu menggunakan penyedap rasa atau gula ya. Jadi hanya cukup menggunakan garam saja, karena nantinya ayam ini juga akan kita bumbui dengan bumbu semur ya bun. Dan untuk bumbu semurnya nanti akan saya jelaskan setelah ayam ungkep ini selesai ya. Oke, ikutin terus video aku ya bunda. Bunda, yang pertama kita lakukan adalah kita merebus telurnya terlebih dahulu ya. Masukkan kurang lebih 1,5 liter air ke dalam wajan atau ke dalam panci boleh. Kemudian kita masukkan telurnya terlebih dahulu. Nah, tips dari aku untuk merebus telur itu jangan menggunakan air panas ya bunda, karena khawatir nantinya kalau menggunakan air panas itu telurnya akan pecah bunda. Kemudian nyalakan api, untuk apinya cenderung sedang saja. Sambil menunggu telur ini matang, bisa kita siapkan untuk bumbu-bumbu ungkep ayamnya ya bun. Baik bunda, selanjutnya kita membuat bumbu untuk ungkep ayamnya terlebih dahulu ya. Seperti yang biasanya saya lakukan, hal yang pertama saya blender yaitu ketumbar. Dan seperti biasanya ketumbar ini tidak menggunakan air, saya gilingnya. Saya masukkan 1 sendok makan untuk ketumbar. Biasanya kalau yang udah sering nonton video aku udah tahu ya, untuk ketumbar aku tidak menggunakan air. Untuk ketumbar sudah halus ya, bisa kita masukkan bumbu-bumbu lainnya, yaitu bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe, kunyit, kemudian lengkuas ya. Untuk lengkuas sedikit aja, yang sisanya ini nanti kita geprek untuk bumbu cemplungnya. Tidak lupa kita masukkan air sedikit saja untuk melumatkan bumbu-bumbu yang ada di blender ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian masukkan ayam yang sudah kita cuci bersih ya bunda. Masukin dan masukkan bumbu yang sudah kita giling. Seperti biasanya, karena masih ada sisa bumbu di dalam blender, bisa kita kocok seperti ini dan tambahkan air. Masukkan lada bubuk sedikit saja, setengah sendok kurang ya. Kemudian masukkan garam. Untuk garam juga secukupnya saja, karena nantinya ayam ini setelah digoreng akan kita berikan bumbu kecap ya bun. Oh ya bunda, untuk bumbu cemplungnya jangan lupa digeprek terlebih dahulu seperti ini ya. Kita masukkan saja. Kemudian masukkan daun salam dan daun jeruknya.
Kita nyalakan kompornya Bunda. Untuk apinya sama, ini sedang ya, cenderung sedang. Oh ya Bunda, sekedar informasi, untuk telur kurang lebih 15 menit saja direbusnya ya Bun, agar matangnya sempurna dan tidak berubah kuning telurnya menjadi keungu-unguan ya. Kemudian sambil menunggu telur dan ayam itu matang, bisa kita lanjutkan untuk membuat bumbu kecapnya ya Bun. Nah, di sini sudah saya siapkan untuk bahan-bahannya, yaitu ada bawang merah. Kalau bawang merah memang saya agak banyak karena kan ini untuk telur dan ayam ya. Jadi nanti kuah kecapnya juga bisa kita nikmati dengan nasi hangat. Kemudian ada 3 siung kemiri, kemudian ada 5 siung bawang putih, ada jahe. Untuk biji pala nanti seperti biasa ini sedikit saja kita gunakan, dan untuk jahenya itu setengah ruas jempol. Kemudian ada 1 siung serai, dan ada lengkuas juga. Untuk lengkuas nanti kita geprek saja. Kemudian ada daun salam dan daun jeruk. Untuk daun jeruknya sedikit saja. Kita juga di sini menggunakan lada, kecap, garam, penyedap rasa, dan gula pasir. Oke Bunda, kita blender terlebih dahulu ya. Masukkan bumbunya, yaitu bawang merah, kemiri, bawang putih, jahe, dan biji pala. Untuk biji palanya sedikit saja Bunda, sebesar ini saja ya. Untuk lengkuas nanti kita geprek, serai kita geprek. Mohon maaf Bunda, tadi saya ketinggalan memberikan informasi. Di sini saya juga menggunakan bawang bombay. Untuk bawang bombaynya nanti kurang lebih setengahnya saja. Ini kita iris ya Bun. Untuk bawang bombay saya menggunakan setengahnya saja. Yang setengahnya lagi bisa kita gunakan untuk memasak yang lain ya. Oke Bunda, untuk telurnya ini sudah matang, sudah 15 menit ya kurang lebih. Ini kita matikan saja kompornya. Nah, untuk telur ini bisa kita siapkan air dingin ya Bun. Jadi begitu kita angkat telur ini, bisa langsung kita celupkan saja ke air dingin. Nah, fungsinya agar cepat dingin, jadi bisa cepat kita kupas gitu Bun. Bunda, untuk ayamnya ini sudah matang ya. Tuh, sudah saat, artinya airnya sudah berkurang ya. Ini bisa kita matikan terlebih dahulu. Kemudian telurnya pun juga sudah saya kupas. Nah, bisa dilihat seperti ini Bunda. Mohon maaf tadi saya ngupasnya jadi pecah satu, tapi bisa terlihat ya di sini kuningnya itu sempurna ya Bun, tidak ada keungu-unguannya. Artinya ini waktu pemasakannya itu pas gitu Bun, tidak terlalu lama. Di sini juga sudah saya siapkan untuk minyak gorengnya. Minyak goreng ini kita gunakan untuk menggoreng ayam. Goreng semua ayam yang sudah kita ungkep. Usahakan terendam dengan minyak ya Bun, agar matangnya sempurna. Dan untuk penggorengan ayamnya juga tidak perlu terlalu matang, jadi kurang lebih setengah matang ya. Fungsinya agar ayam itu tidak terlalu keras atau tidak terlalu kering. Dan setelah kita bumbui dengan bumbu kecap atau bumbu semur nanti, itu terasa lebih nikmat. Bunda, untuk goreng ayamnya setengah matang seperti ini saja ya, tidak perlu sampai benar-benar kering ya. Matikan kompornya terlebih dahulu, kemudian bisa kita angkat ya. Mohon maaf ya Bunda, ini ada suara tukang roti lewat. Bunda, setelah ayamnya kita goreng seperti ini matang namun tidak terlalu kering ya. Untuk bumbu yang sudah kita blender tadi, ini bisa langsung kita masukkan saja tanpa menggunakan minyak. Seperti biasa, karena masih ada sisa bumbu di dalamnya, kita bisa tambahkan air sedikit. Kemudian kita kocok-kocok seperti ini ya. Kemudian nyalakan kompornya. Untuk apinya, ini api sedang saja. Bunda, jika airnya sudah berkurang seperti ini,
Bisa dilihat ya, ini bisa kita masukkan minyak sedikit demi sedikit. Untuk minyaknya kita menggunakan minyak bekas goreng ayam yang tadi saja Bunda. Kalau mau minyak baru juga boleh, silahkan. Tapi kalau saya masih bersih ya, jadi sayang. Ini saya gunakan saja kembali. Jika sudah dimasukkan minyak, kemudian bisa kita lanjutkan untuk bumbu yang lainnya ya, seperti serai, lengkoas, daun jeruk, daun salam, serta bawang bombay. Bisa dilihat ya, jika kurang minyak seperti ini bisa kita tambahkan lagi sedikit demi sedikit saja. Bunda, bisa terlihat ya, ini bumbunya sudah mulai matang. Nah, sudah terpisah dari minyak, artinya ini sudah tanak ya. Bisa kita masukkan ayam dan telurnya ya. Pertama kita masukkan ayamnya dulu. Kemudian masukkan kecapnya. Untuk kecapnya tergantung ayamnya ya. Ini saya agak banyak karena memang suami dan anak saya tuh suka yang berkuah gitu. Jadi yang airnya tuh agak banyak gitu loh Bun. Kemudian bisa kita masukkan air. Masukkan garam karena ini sendok takarnya memang kecil ya. Ini kita masukkan 2 saja, 2 sendok namun tidak mentung ya. Masukkan lada bubuk. Untuk lada bubuk opsional ya, mau pakai mau enggak, cuman kalau saya lebih suka pakai, tapi sedikit aja karena buat anak-anak juga. Kemudian masukkan penyedap rasa. Untuk penyedap rasa 1 sendok takar saja. Tidak lupa kita menggunakan gula pasir. Untuk gula pasir 2 sendok saja. Kemudian langsung saja bisa kita masukkan telurnya agar bumbunya ini meresap ke dalam telurnya juga ya Bun. Seperti ini. Bunda, untuk ayam telur kecapnya atau semurnya ini sudah matang ya, bisa terlihat ya. Untuk telurnya juga sudah berubah warna ya, menjadi kecoklatan seperti ini. Ini sudah meresap banget nih ke dalam Bun. Nah, kalau suami aku khususnya ya, beliau itu memang senangnya yang berenang kayak gini Bun, kalau kuahnya tuh banyak gitu, karena memang kuahnya tuh enak banget. Ini rasanya tadi udah aku icip tuh enak banget. Ada juga yang suka memang kuahnya tuh sedikit ya, jadi asal mecak-mecak kalau bahasa itunya apa ya, sedikit gitu ya akhirnya ya. Ada juga yang sukanya yang banyak seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini bisa kita matikan, kemudian bisa kita pindahkan saja ke wadah yang sudah kita sediakan. Nah Bunda, bisa dilihat ya, untuk ayam semurnya sudah matang nih, dan ke dalam telurnya ini benar-benar meresap. Tuh. Sedap banget. Tangan kanan kerupuknya. Enak nggak? Tangannya dong, gini dong. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makan apaan adek? Ayam kecap pakai telur. Enak. Alhamdulillah. Oke Bunda, sekian dulu video dari kami. Selamat mencoba.